Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Muhammad Ridho dari 10 MM2 absen 5. Saya akan menjelaskan ancaman di bidang militer. Ya. 1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan senjata atau organisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, berikut bentuk-bentuk ancaman militer. Agresi merupakan penggunaan kekuatan. A. Agresi merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara. B. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. C. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. D. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional. E. Aksi teror yang bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme. Adapun contoh ancaman militer dalam negeri sebagai berikut. A. Disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah. B. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi. C. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang ekstrim atau tidak sesuai kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Apakah ada yang tanya? Ya. Saya mau bertanya, sebutkan contoh ancaman militer dari luar negeri itu apa aja? 1. Pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara. Pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Oleh Putri dari kelas 10 Multimedia 2 nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman sosial budaya. Saya akan menjelaskan ancaman sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disebarkan dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, atau golongan. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan menjadi ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam yaitu ancaman ini didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi titik pangkal segala permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan kekerasan. Yang kedua ada ancaman dari luar, berupa penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung, memengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi desa global tempat interaksi antar masyarakat terjadi secara langsung. Berikut beberapa contoh ancaman dalam bidang sosial budaya yang merupakan akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Yang pertama, semakin lunturnya semangat gotong royong, semakin memudarnya nilai-nilai keagamaan, semakin memudarnya apresiasi terhadap budaya lokal, dan yang terakhir ada mudahnya nilai-nilai barat masuk. Dari sekian penjelasan dari saya, apakah ada yang bertanya? Jelaskan ancaman dari dalam di bidang sosial budaya. Seperti yang saya jelaskan yang pertama, ancaman dari dalam didorong oleh kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi titik pangkal segala permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan kekerasan. Apakah ada yang bertanya lagi? Sudah. Cukup. Pengertian dan penjelasan dan contoh juga dari saya yang dapat saya sampaikan tentang ancaman sosial budaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rulia Meliatul Kiptia. Saya akan menjelaskan artikel ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan, baik itu berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ancaman terhadap ekonomi seperti semakin bebasnya impor berbagai produk luar negeri, restoran, investasi asing, perusahaan asing, dan sebagainya. Contoh, sikap lebih menyukai produksi luar negeri hanya karena gengsi merupakan bentuk baru penjajah bidang ekonomi. Salah satu penyebab yang mengakibatkan ancaman terhadap keamanan adalah kondisi peningkatan perekonomian yang tersendat dan semakin sulitnya lapangan pekerjaan. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi ancaman internal dan eksternal. Ancaman di bidang ekonomi dari internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, sistem perekonomian yang tidak jelas. B. Berikut merupakan ancaman eksternal di bidang ekonomi. Kinerja ekonomi buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, tingkat ketergantungan yang cukup tinggi dari pihak asing. Sekian, jika ada pertanyaan silakan. Sebutkan satu peran warga negara dalam bidang ekonomi. Peran warga negara dalam bidang ekonomi: memberikan masukan untuk mengatasi sentralistis ekonomi, terwujudnya monopoli dan oligopoli yang menyebabkan semakin banyak pengangguran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulida Saskia Aprilia, saya dari kelas XMM 2. Nomor absen saya nomor 03. Saya di sini akan menjelaskan tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah segala usaha yang bermaksud bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu yang namanya kedaulatan dari suatu negara, baik itu bersifat mengancam, menghambat, ataupun bisa dibilang mengganggu kedaulatan di negara itu sendiri. Contoh dari berbagai macam ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah: 1. Munculnya konflik berhubungan dengan SARA. 2. Penyelundupan senjata. 3. Sabotase, tindakan merusak baik itu bangunan, peralatan, dan senjata yang sudah direncanakan. 4. Spionase, tindakan mengintai untuk mendapatkan informasi yang bersifat rahasia. Apakah dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Di bidang pertahanan dan keamanan, ancaman non-fisik dapat Berupa internasional, misalnya imigran gelap, penyelundupan, narkoba, dan pencurian kekayaan orang. Apa ada lagi pertanyaan? Sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zebra Akbar dari kelas 10 MM2. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas PKN dengan materi pengertian politik. Ancaman di bidang politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman politik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pengertian ancaman dari dalam negeri: ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa penggunaan massa untuk menumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa atau menghalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Yang kedua, ancaman dari luar negeri. Ancaman yang berdimensi politik yang datang dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, ataupun blokade politik merupakan untuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Penjelasan dari saya tentang pengertian politik. Oke, di sini apakah ada yang bertanya?
nanya. Ya, mantap. Peran warga negara di bidang politik sangat penting Karena untuk mewujudkan kebebasan pengeluaran pikiran dan pendapat serta kebebasan berserikat. Oke, apakah tidak ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Multimedia 2, nama Yudhistira Satria Maulana, absen 35. Mau memprestasikan ini. Ancaman ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang mengganggu atau mencoba untuk menggantikan ideologi suatu bangsa. Contoh ancaman ideologi komunisme. Di Indonesia pernah terbentuk Partai Komunisme Indonesia pada tahun 1924 yang bersifat non-kooperatif dan radikal. PKI banyak mendapat dukungan khususnya dari kaum buruh yang sedang menghadapi krisis ekonomi pada 1923. Setelah kemerdekaan RI, terjadi pemberontakan oleh PKI pada 30 September 1965 yang disebut G30 SPKI. G30 SPKI adalah suatu upaya penggulingan pemerintah yang sah kuasa di Indonesia. Pada saat itu, 7 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang yang lain dibunuh. Fun fact, dijelaskan ancaman terhadap ideologi Pancasila tidak hanya datang dari ideologi luar, semisal komunisme. Ada yang mau ditanyakan? Sebutkan macam-macam ancaman di bidang ideologi. Macam-macam ancaman di bidang ideologi adalah lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, memunculkan berbagai gerakan separtis karena adanya perbedaan, rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam ideologi bangsa. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.